Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Pelindung Ordo Karmel, Hari Raya 16 Juli. Sejak awal keberadaannya, para Karmelit menempatkan Maria pada tempat istimewa dalam hidup mereka. Ia tidak hanya dihormati sebagai Ratu Karmel, tapi juga bunda sekaligus saudari para Karmelit. Ini tercatat dalam konstitusi Ordo dengan menyebut Ordo Karmel sebagai Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Siapa itu Maria? Kitab suci menampilkan beberapa gambaran mengenai identitas Maria sekaligus tujuan dan misinya. Pertama, Maria disebut perawan karena ia mengandung dari Roh Kudus. Kedua, Maria disebut Maria. Dalam keseluruhan Perjanjian Baru, nama Maria disebutkan sebanyak 21 kali. Ketiga, Maria disebut penuh rahmat. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut untuk memohon rahmat melaluinya. Gelar-gelar Maria. Bunda Maria mendapat tempat istimewa dalam Ordo Karmel dengan memberinya beberapa gelar. Pertama, Maria sebagai ibu para Karmelit. Pujian para Karmelit bagi Maria tertuang dalam lagu Flos Carmeli, Mater Mitis Setviri Nesia, ibu paling lembut yang tak dikenal seorang pun. Banyak Karmelit telah mengambil tema tentang Maria sebagai seorang ibu dalam refleksi mereka. Dalam riwayat hidupnya, Santa Teresa dari Avila mengangkat Maria sebagai ibunya ketika ia kehilangan ibu kandungnya di usianya yang ke-12. Sedangkan Santa Teresia dari Lisieux dalam kenangannya mengatakan, "Bagiku, Maria lebih sebagai seorang ibu daripada seorang ratu." Gelar kedua, Maria sebagai pelindung Karmelit. Gelar Maria sebagai pelindung para Karmelit mempunyai sejarah dan kisah yang panjang dalam Ordo. Penghormatan awal kepada Maria ditandai dengan adanya kapela pertama Santa Perawan Maria di Gunung Karmel yang terletak di tengah-tengah bilik para biarawan. Di tengah kesulitan yang dilalui para Karmelit awal setelah kedatangannya di Eropa, mereka belajar untuk percaya akan bantuan dan perlindungan Bunda Maria. Maka, sejak abad ke-13 dalam semua biara Karmel, terdapat kebiasaan untuk mendoakan Kidung Maria, Salve Regina, dan Ave Maristela sebagai bentuk pengungkapan diri para Karmelit dalam menghormati pelindungnya. Gelar ketiga, Maria sebagai saudari. Ketika para pertapa pindah ke Eropa dari Gunung Karmel, mereka disebut dan dikaitkan oleh Paus sebagai saudara-saudara dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Keempat, Maria adalah model dan perawan termurni. Maria adalah teladan bagi semua Karmelit, terutama sebagai perawan termurni, Virgo Purissima. Ia adalah pribadi murni yang hatinya tidak terbagi dan total kepada Allah. Mantel putih yang para Karmelit kenakan adalah tanda dalam meneladani kemurnian Bunda Maria dari Gunung Karmel. Dalam mengikuti Kristus, para Karmelit melihat pribadi Maria sebagai sumber inspirasi dan teladan yang tepat.
Maria menjadi tokoh yang patut diteladani karena hidupnya bersumber dan berpusat pada Allah. Dengan rendah hati, ia terbuka bagi Allah dan menjadikan kehendaknya sebagai pedoman hidupnya. Karena itu, dengan menerima Yesus sebagai putra Maria, kita turut bertanggung jawab bukan saja untuk menghormati Maria, tapi juga untuk belajar darinya. Yesus telah melakukannya selama 30 tahun hidup bersama Maria di Nazaret. 30 tahun waktu di Nazaret amat menentukan masa 3 tahun karya Yesus di tengah-tengah orang Israel. Kekayaan hidup Maria yang secara istimewa diwariskan para Karmelit mesti juga memperkaya hidup kita dan menghasilkan buah yang baik. Karena dengan mencintai Maria, berarti kita mencintai Yesus. Dengan menghormati Maria, kita pun menghormati Yesus.